Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada. Kita masuk pada kegiatan tutorial kedua dengan materi pemerolehan bahasa anak. Tentunya pada materi ini Anda akan mempelajari tentang dua hal. Yang pertama adalah pemerolehan bahasa pertama dan juga pemerolehan bahasa kedua. Materi ini tentu penting Anda pelajari karena Anda sebagai guru SD perlu mengetahui bagaimana anak-anak memperoleh bahasa pertama dan juga bahasa kedua. Dengan demikian, Anda dapat memilih dan juga menetapkan materi serta strategi pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan cara siswa belajar bahasa tentunya. Sehingga proses pembelajaran bahasa yang Anda lakukan dapat menarik dan juga mudah dipahami oleh siswa-siswi Anda, dan juga Anda dapat memfasilitasi dalam belajar bahasa itu. Tentunya setelah Anda mempelajari materi inisiasi kedua ini, Anda diharapkan satu, menguraikan konsep teori, tahap-tahap dan juga strategi pemerolehan bahasa pertama. Yang kedua, harapannya Anda dapat memaparkan konsep teori dan juga strategi pemerolehan bahasa kedua. Baik, kita langsung kepada pemerolehan bahasa anak. Tentunya di dalam pemerolehan bahasa anak di sini kita akan lebih spesifik terkait dengan pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa di sini atau lebih familiar dikatakan sebagai language acquisition, itu merupakan suatu proses pemilikan kemampuan berbahasa secara alamiah itu. Nah, kegiatan pemerolehan bahasa itu melibatkan dua kemampuan. Yang pertama ada kemampuan reseptif. Apa itu kemampuan reseptif? Kemampuan reseptif yaitu kemampuan menyerap, menerima, dan juga memahami ya tuturan daripada orang lain. Itu yang pertama, kemampuan reseptif. Yang kedua adalah kemampuan produktif, yakni kemampuan menghasilkan tuturan untuk mengekspresikan diri atau menanggapi rangsang bahasa yang memang disampaikan oleh orang lain. Bahasa pertama di sini tentu kita mengenalnya gitu. Bahasa pertama, ada bahasa kedua katakanlah. Ini juga berhubungan dengan bagaimana si anak memperoleh bahasa itu sendiri. Kalau kita berbicara mengenai bahasa pertama, itu merupakan sebuah bahasa yang memang pertama kali dipelajari dan dikuasai oleh seorang anak tentunya. Sementara kalau kita melihat bahasa kedua di sini, bahasa kedua lebih identik dengan bahasa yang memang dikuasai anak setelah menguasai bahasa pertama. Nah, terkait dengan apa namanya teori pemerolehan bahasa di sini, entah itu bahasa pertama atau bahasa kedua, di sini ada beberapa pandangan ya dari kalangan navitisme, behavioris atau kognitivisme. Itu yang akan kita jadikan dasar untuk mendalami terkait dengan apa saja sih teori-teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa itu. Ya memang setidaknya ada tiga pandangan yang dapat kita jadikan sebagai rujukan di dalam proses pemerolehan bahasa pertama ini khususnya gitu. Yang pertama kita lihat dari pandangan navitisme atau naviatis itu. Menurut pandangan naviatis sendiri, setiap anak itu lahir telah dilengkapi dengan kemampuan bawaan atau alami katakanlah. Tentunya kemampuan bawaan atau kemampuan alami ini untuk dapat melakukan proses yang dinamakan berbahasa. Bukan lingkungan yang memang membuat anak mampu berbahasa, juga bukan karena meniru orang lain. Karena banyak juga ungkapan kreatif yang muncul ketika anak berbahasa, ya yang tentunya belum pernah dicontohkan sebelumnya. Jadi kalau bukan karena kemampuan bawaan, mustahil tentunya anak dapat mempelajari dan juga menguasai suatu bahasa yang komponen atau aturannya begitu rumit hanya dalam waktu yang begitu singkat. Kita bandingkan dengan pandangan behavioris. Ya. Menurut pandangan behavioris ini, bahwa penguasaan bahasa anak itu ditentukan oleh rangsangan yang diberikan oleh lingkungan, identik dengan lingkungan di sini. Anak tidak memiliki peran aktif, hanya penerima yang dikatakan pasif saja. Nah, perkembangan bahasa anak terutama ditentukan oleh kekayaan dan juga lamanya latihan yang diberikan lingkungan, serta peniruan yang dilakukan anak terhadap tindakan
berbahasa di lingkungannya. Itu pandangan daripada behavioristis, ya, atau behaviorisme. Kita lihat, kita bandingkan di dalam pandangan yang terakhir, yakni pandangan kognitif. Ya, menurut pandangan kognitif, bahwa dikatakan penguasaan dan perkembangan bahasa anak itu ditentukan oleh daya kognitifnya. Ya, lingkungan tidak serta-merta memberikan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektualnya dan juga bahasa si anak itu. Kalau si anak tidak terlibat aktif dengan lingkungannya tentunya. Nah, itu merupakan 3 pandangan yang terkait dengan teori pemerolehan bahasa pertama anak itu. Nah, kalau kita sudah mengetahui teorinya, ada faktor-faktor yang memang berpengaruh terhadap pemerolehan bahasa itu. Ada faktor biologis, ya tentu. Faktor lingkungan sosial juga berpengaruh, ya kan? Faktor intelijensi juga, faktor motivasi juga itu. Nah, kita akan melihat bagaimana faktor biologis ini dapat mempengaruhi pemerolehan bahasa anak itu. Di dalam faktor biologis ini, ya, kita telah mengumumkan tadi di awal bahwa setiap anak telah dilengkapi dengan kemampuan kodrati atau bawaan yang memungkinkan si anak tersebut mampu melakukan proses yang dinamakan berbahasa, ya kan? Nah, perangkat biologis yang memang menentukan penguasaan bahasa anak adalah otak. Ada alat dengar, ada alat ucap katakanlah, ya kan? Hal ini semuanya ya dapat dikatakan bergantungan itu atau ketergantungan, ya, pada salah satu aspek tersebut itu, atau bisa juga dikatakan ketiganya akan menghambat kemampuan berbahasa anak, ya, otak, alat dengar atau alat ucap itu. Yang kedua, ada faktor sosial. Untuk menumbuh kembangkan kemampuan berbahasanya, seorang anak memerlukan lingkungan sosial, ya, sebagai contoh atau sebagai modal di dalam proses berbahasa, ya, atau juga memberikan rangsangan dan juga tanggapan. Boleh jadi melakukan dan juga uji coba berbahasa dalam konteks yang memang real atau sesungguhnya itu, ya kan? Nah, lingkungan sosial di sini adalah perilaku berbahasa orang tuanya, saudaranya, kerabatnya, keluarganya, teman atau anggota masyarakat yang memang bersinambungan dengan anak tersebut. Itu faktor lingkungan sosial, jelas itu. Kalau kita bandingkan dengan faktor intelijensi, intelijensi di sini adalah kemampuan seseorang dalam berpikir dan juga bernalar, termasuk bagaimana si anak tersebut dapat memecahkan suatu masalah. Inteligensi bersifat abstrak dan juga tidak dapat diamati langsung, kecuali melalui perilaku si anak tersebut. Nah, dalam kaitannya dengan pemerolehan bahasa, tentunya anak-anak yang bernalar tinggi, tingkat pencapaian cenderung akan lebih cepat, ya, lebih kaya dan juga lebih bervariasi, ya, terkait dengan khasanah bahasanya daripada anak yang mungkin dapat dikatakan memiliki nalar yang sedang ataupun rendah. Itu faktor intelijensi itu. Berbeda dengan faktor yang terakhir di sini adalah faktor motivasi. Anak belajar bahasa ya karena adanya kebutuhan dasar yang bersifat praktis, seperti lapar, katakanlah haus, sakit, serta perhatian dan juga kasih sayang. Inilah yang disebut adanya motivasi intrinsik yang memang berasal dari diri anak itu sendiri. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, anak merasa bahwa tindak berbahasa yang dilakukan itu membuat orang lain memberikan respon positif atau pujian katakanlah, serta ekspresi rasa senang, gembira dan juga ceria. Dorongan belajar bahasa dari luar, ya, dari luar dirinya maksudnya, itu disebut sebagai motivasi ekstrinsik karena memang ada dorongan-dorongan atau motivasi yang dilakukan dari luar dirinya, entah itu dari orang tua atau dari lingkungan dan lain sebagainya, itu disebut sebagai motivasi ekstrinsik itu. Nah, kalau kita bandingkan tadi definisi, kemudian ada faktor-faktor. Nah, bagaimana sih sebenarnya strategi di dalam proses pemerolehan bahasa ini? Ya, tanpa kita sadari, ternyata anak melakukan strategi dalam belajar satu bahasa. Ya, di antaranya yang satu, anak tersebut melakukan proses yang dinamakan mengingat itu. Mengingat memainkan peran yang cukup penting dalam belajar bahasa atau belajar apapun lah katakanlah. Setiap pengalaman indrawi yang dilalui anak dicatat dalam benaknya, dalam pikirannya, otaknya katakanlah.
Ketika dia menyentuh, ketika dia menyerap, mencium, atau mendengar, dan juga melihat sesuatu, ya memori anak akan merekam itu. Disinilah terjadi proses mengingat itu. Oh, ini rasanya seperti ini. Oh, ini kasar. Oh, ini halus. Oh, ini panas dan lain sebagainya. Itu ada proses mengingat itu. Setelah dia melakukan proses mengingat, ada strategi di dalam pemperolehan bahasa. Yang kedua di sini adalah meniru. Ya, dalam belajar bahasa, anak menggunakan strategi peniruan. Peniruan di sini bisa berarti mencontoh secara kreatif atau menginspirasi. Itu berarti proses meniru. Berbeda dengan mengalami langsung, ini merupakan strategi ketiga, mengalami langsung itu, ya kan? Nah, strategi lain yang memang mempercepat anak menguasai bahasa pertamanya adalah mengalami langsung kegiatan berbahasa dalam konteks yang tentunya real atau nyata. Berbeda dengan strategi yang terakhir, ya ini strategi bermain. Bermain ini merupakan salah satu strategi juga di dalam pemerolehan bahasa anak itu. Kegiatan bermain sangat penting untuk mendorong pengembangan kemampuan berbahasa anak. Dalam bermain, kadang si anak berperan ini sebagai orang dewasa, sebagai penjual, atau bahkan sebagai pembeli dalam bermain dagang-dagangan katakanlah. Tanpa disadari, mereka sedang bermain drama sekaligus berlatih berbicara dan juga menyimak. Itu strategi-strategi, jadi ada 4 itu. Mengingat, meniru, mengalami langsung, dan juga bermain gitu. Nah, bagaimana tahap-tahap pemerolehan bahasa itu? Ya jelas di sini bahwa perkembangan kemampuan berbahasa anak berjalan seiring dengan perkembangan fisik mereka, mental mereka, intelektual mereka, dan juga jiwa sosialnya katakanlah. Tahap-tahap perkembangan bahasa anak yang pertama ada tahap pralinguistik. Jadi di dalam proses pralinguistik ini atau tahap pralinguistik ini, bunyi-bunyi bahasa yang memang dihasilkan akan semakin mendekati vokal atau konsonan tertentu katakanlah. Tetapi pada umumnya, bunyi-bunyi tersebut belumlah mengacu pada kata, kalimat dengan makna tertentu. Nah, fase ini berlangsung sejak anak lahir sampai sekitar 12 bulan atau 1 tahun katakanlah. Itu tahap pralinguistik. Yang kedua adalah tahap satu kata atau bisa disebut holografis katakanlah. Tahap holografis atau satu kata di sini ya berlangsung ketika anak berusia 12 sampai 18 bulan. Satu kata yang diucapkan anak mewakili satu frasa katakanlah atau kalimat atau wacana. Contoh mimi katakanlah sambil menunjuk ke cangkir katakanlah. Maksudnya apa? Saya mau minum. Tapi si anak tersebut ya dalam tahap holografis di sini mencontohkan dengan mimi katakanlah. Ya kan? Mamam boleh juga itu. Dia mau makan atau mau minum katakanlah. Itu tahap yang kedua. Berbeda dengan tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga lebih kompleks lagi karena memang si anak di sini adalah berada dalam tahap dua kata. Ya, tahap dua kata di sini ya tentunya berlangsung ketika anak berusia 18 sampai 24 bulan itu. Dalam bertutur kata, anak-anak mulai menggunakan dua kata. Papa ikut, mama main gitu. Hanya kata-kata pokok yang memang diucapkan anak seperti kata kerja dan juga kata benda atau bahkan kata sifat itu. Tak ada kata tugas seperti kata depan atau kata penghubung. Itu kata tahap dua kata. Berbeda dengan tahap yang terakhir adalah tahap telegrafis. Tahap ini biasanya berlangsung antara usia 2 sampai 3 tahun. Anak telah menghasilkan ujaran dalam kalimat-kalimat pendek. Nah, pada fase ini juga anak belum menggunakan kata tugas dalam bertutur. Itu berarti ada 4 tahap pemerolehan bahasa si anak itu. Ya, di dalam proses pemerolehan bahasa pertama. Nah, kita akan bandingkan dengan pemerolehan bahasa kedua. Apa sih sebenarnya atau definisi daripada pemerolehan bahasa kedua di sini? Ya, suatu bahasa disebut bahasa kedua apabila bahasa tersebut dikuasai anak melalui belajar secara formal, ya kan? Secara umum memang tipe perolehan bahasa kedua di sini dapat dibedakan menjadi pemerolehan bahasa kedua secara terpimpin atau secara alamiah serta eh, terpimpin juga dan juga alamiah katakanlah. Ya, ada dua itu, secara terpimpin dan juga secara alamiah itu. Nah, pemerolehan bahasa kedua di sini secara terpimpin itu dilakukan melalui aktivitas pembelajaran baik di sekolah maupun kursus atau les itu.
biasanya bahasa Mandarin atau bahasa Inggris atau mungkin bahasa Indonesia gitu katakannya. Ya, kalau memang dia berasal dari daerah, misalkan orang Jawa, ya dia dari belajar secara formal baru dapat menguasai bahasa Indonesia katakanlah, itu bahasa Indonesianya biasanya disebut sebagai bahasa kedua gitu, ya. Nah, pemerolehan bahasa kedua si anak di sini secara alamiah ya memang dilakukan secara spontan itu. Nah, bagaimana nantinya kita akan melihat juga teori-teori dari pemerolehan bahasa kedua di sini. Ya, ada beberapa identifikasi ya terkait dengan teori-teori pemerolehan bahasa kedua ini. Ada 7 teori pemerolehan bahasa kedua yang memang terdiri dari, yang pertama ada model akulturasi katakanlah. Apa sih model akulturasi ini? Ya, model akulturasi atau akulturasi adalah proses adaptasi atau penyesuaian dengan kebudayaan baru. Berbeda dengan teori akomodasi yang menyatakan bahwa hubungan masyarakat, ya, bahasa pertama dengan bahasa kedua di sini dalam berinteraksi sangat menentukan perolehan bahasa keduanya. Berbeda dengan teori wacana. Ya, di dalam teori wacana di sini menekankan pentingnya pembelajaran bahasa kedua, ya, menemukan makna bahasa melalui keterlibatannya dalam berkomunikasi. Ya, ada juga model monitor. Nah, model monitor di sini adalah proses konstruksi kreatif dalam berbahasa. Yang kelima, ada model kompetensi variabel. Ya, menyatakan bahwa cara seseorang mempelajari bahasa akan mencerminkan cara orang itu menggunakan bahasa yang memang dipelajarinya. Berbeda dengan yang keenam atau hipotesis universal. Di dalam teori hipotesis universal di sini, di dalam proses bahasa kedua yang menyatakan bahwa anak itu menemukan kaidah-kaidah kebahasaan dalam gramatikal, ya, yaitu gramatika inti. Nah, contoh daripada gramatika universal, ya, umumnya bahasa memiliki struktur kalimat yang berpola subjek dan juga predikat itu. Gramatika inti bersifat tak bermarkah. Artinya apa? Ya sesuai dengan kecenderungan bahasa itu. Nah, kaidah pinggiran bersifat bermarkah itu. Artinya apa? Dalam beberapa hal kaidah-kaidah itu bersifat kekecualian lah katakanlah. Berbeda dengan teori yang terakhir adalah teori neurofungsional. Ya, teori ini menyatakan adanya hubungan antara bahasa dengan anatomi syaraf, yaitu belahan otak kanan dan juga belahan otak kiri. Itu dapat menentukan pemerolehan bahasa kedua. Kalau kita melihat bahwa belahan otak kanan berkaitan dengan proses menyeluruh, ya, berfungsi untuk merekam dan juga memproses ujaran yang berpola. Sedangkan belahan otak kiri berkaitan dengan penggunaan bahasa secara kreatif, ya, yang meliputi pemrosesan secara sintaksis, semantik, serta pengendali aktivitas berbicara dan juga menulis itu teman-teman semuanya. Ya, itu terkait materi yang memang akan kita bahas. Tadi dijelaskan secara umum, secara ringkas, bagaimana materi yang akan kita bahas ini berkaitan dengan pemerolehan bahasa anak. Mungkin itu saja, mahasiswa dimanapun Anda berada, tetap semangat dan juga jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di inisiasi yang ketiga. Selamat mengerjakan materi diskusi di inisiasi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.